Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Salam. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Pelangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Majelis Jemaat GKI Pelangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu 25 Oktober 2020 secara online. Ibadah pada saat hari ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak-Bapak GKI. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada hari ini, Pendeta Pelayanan, Pendeta Gotmar Untung STH, Pembaca Berita Jemaat dan Pembaca Alkitab, Penetua Dodi Wardi FR, Salam Presbiter, Penetua Heri Tuah, Liturgus, Penetua Daniel N. Winarto, Organis, Saudara Nopendri, Song Leader, Diakon Wulandari Yisingam, tim multimedia dari Seksi Pemuda Remaja Sion. Majelis Jemaat GKI Pelangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja, sekaligus merayakan Hari Bapak GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini, kita berharap panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani, semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait pertama dan bait ketiga, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut
Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita. Jemaat seundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat sekalian, sebagai nas pembimbing bagi kita, terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dan juga Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayaimu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan, supaya seisi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 252, bait pertama dan baitnya yang kelima, Batu Penjuru Gereja. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya, karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita, seringkali kita melupakan kebenaran Allah
dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri, serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dalam saat teduh. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus, dalam bergereja kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami sering kali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu, kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami sering kali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman, dengan kebinekaan, seharusnya merupakan perekat yang menyatukan, untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua, secara khusus orang bapa, kami mengaku sering kali melupakan kehendak Tuhan, sebagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala, sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunlah dosa kami. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak selalu menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan untuk kita demikian. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase,
seluruh tanah Yudea sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangis Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berarilah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait pertama, 3, 4, dan 5. Firman Allah jayalah. Kita
Ibu Bapak, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam persekutuan kita hari ini dalam rangka Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Pengelis, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 22, ayat 34 hingga ayat yang ke-36. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia, penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan kami boleh bersekutu bersama pada saat ini. Kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu. Biarlah kuasa Roh yang kudus memimpin kami sekalian, agar iman pengharapan kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan pemberitaan firman ini. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita merayakan atau memperingati Hari Reformasi dan juga Hari Bapa Gereja Kalimantan Pengelis. Jemaat sekalian, kiprah Tuhan Yesus yang radikal dalam pelayanannya seperti antara lain melakukan sesuatu di hari Sabat, menyembuhkan orang sakit, peduli kepada orang Samaria yang menjadi musuh bebuyutan orang Yahudi pada saat itu, dan banyak hal lain yang dilakukan Yesus. Hal ini dianggap oleh para elit agama bahwa Yesus adalah orang yang bukan hanya merombak tata aturan yang berlaku di masyarakat, tetapi ingin merombak ajaran hukum Taurat dan apa yang diajarkan oleh para nabi. Bahkan Yesus pun tak tanggung-tanggung mengecam dan mengkritik mereka. Itulah sebabnya Yesus tak disukai dan ia dianggap sangat berbahaya bagi mereka. Dan rupanya ada saja jebakan yang dilakukan mereka agar Yesus dapat dijerat oleh hukum yang berlaku pada saat itu. Saudara sekalian, Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 46 ini berisikan tentang jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi yang ingin mencobainya. Ketika mereka bertanya tentang inti hukum Taurat, maka Yesus menjawab bahwa inti hukum Taurat adalah kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasih memiliki dua dimensi yang tidak terpisahkan, yaitu Allah dan manusia. Dan sangat jelas dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-7. Di sana dikatakan mengasihi Allah haruslah diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak di Israel agar mereka dapat melakukannya. Mengasihi Allah adalah jawab atas perbuatan Allah yang telah dialami oleh bangsa itu. Ketika Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, pertanyaan yang muncul, bagaimana manusia dapat mengasihi Allah? Perjanjian Lama juga berulang-ulang menyebutkan melewati hukum Taurat ataupun 10 hukum Allah itu. Bisa dibandingkan dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 15. Yang pertama, kita dapat mengasihi Allah dengan cara beribadah dan percaya hanya kepada Dia saja.
Tidak ada Allah lain. Allah yang kita percaya adalah Allah yang satu. Allah yang sangat menentang penyembahan kepada ilah-ilah lain. Orang yang percaya kepadanya dituntut untuk setia hanya pada satu Allah saja. Tidak ada ilah lain selain aku, demikianlah kata Tuhan. Penyembahan kepada ilah-ilah lain dianggap Allah sebagai sesuatu perjinahan. Atau dalam bahasa lain, sinkritisme, artinya menyembah Allah lain. Tanda kasih Allah kepada umatnya, Ia selalu memimpin kehidupan umatnya dalam berbagai situasi. Apa yang dialami oleh bangsa itu di masa lampau adalah tanda kasih setia Tuhan. Itu berarti bahwa tanda kasih kita kepada Allah bukan hanya lewat penyembahan, tetapi juga bahkan dilarang untuk menyebut namanya dengan sia-sia atau dengan sembarangan, menyebut dengan tidak hormat, atau memakai nama Allah untuk melegitimasi hal-hal yang tidak baik. Jemaat sekalian, mengasihi Allah berarti takut akan Dia dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Sekali lagi, takut akan Dia dan berupaya untuk melakukan kehendaknya. Ini adalah tanda mengasihi Dia. Dengan merasa takut akan Dia, kita tidak dapat berbuat hal-hal yang tidak dikehendakinya. Itu berarti bahwa Allah mengontrol setiap langkah kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Aspek yang kedua tentang inti kitab Taurat dan kitab para nabi menurut Yesus adalah mengasihi sesama. Sesama di sini adalah semua orang tanpa sekat pemisah. Apakah ia orang miskin atau kaya, besar atau kecil, berpangkat atau tidak, berpendidikan atau tidak. Dengan cara bagi manusia dapat mengasihi sesamanya. Hukum Taurat, secara khusus dari ke-10 hukum itu, hukum ke-5 sampai ke-10 merupakan hal-hal yang dituntut oleh Allah agar dilakukan oleh manusia sebagai wujud kasih-Nya kepada sesamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi juga berarti melayani. Dimensi diakonia adalah bagian dari kepedulian orang percaya untuk dilakukan. Yesus mau mengingatkan orang Farisi dan orang Saduki bahwa apa yang diajarkannya bukan sesuatu yang baru. Hukum kasih berakar dari perjanjian lama. Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan itu, bukan meniadakannya. Dan hukum itu tetap relevan sampai saat ini. Gereja hadir di dunia ini untuk memberitakan kasih Allah dan bagaimana kita hidup dalam kasih Allah itu bersama dengan orang lain. Hukum Taurat tersebut telah diketahui oleh mereka tetapi dikecam oleh Yesus. Karena mereka hanyalah sekedar mengetahui, namun tidak melakukannya. Padahal segala sesuatu ajaran dari Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui tetapi untuk dilakukan, untuk diwujudkan, untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hal-hal yang dilakukan gereja bagi sesama kita bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi merupakan
manifestasi dari kasih Allah yang kita telah alami. Siapa saja, tetapi perbuatan baik bagi orang percaya dilakukan sebagai tanda kasih yang bersumber dari Allah, yang terlebih dahulu mengasihi kita umatnya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini atau minggu ini merayakan Hari Reformasi. Di setiap minggu ketiga atau akhir bulan Oktober setiap tahun, gerakan pembaharuan atau reformasi yang dirintis oleh Bapak Gereja yaitu Martin Luther di masa lampau dan terus kita rayakan, artinya mengingatkan kita kembali agar kehidupan gereja itu senantiasa dalam pembaharuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang dibaharui selalu membaharui diri sesuai dengan firman Allah. Yang pada saat itu dengan istilah Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, Secundus Verbum Dei, adalah semboyan dari gerakan reformasi yang telah berusia lebih dari 5 abad ini. Sebagai bagian dari gerakan reformasi kita terpanggil untuk terus menyuarakan pembaharuan dalam kehidupan berjemaat atau kehidupan bergereja. Kita tidak bisa diam dengan berbagai kebijakan atau keputusan-keputusan yang diskriminatif, bahkan yang menekan ataupun menindas. Sebaliknya kita akan terus berbicara dan berjuang untuk kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang benar, adil, dan penuh kasih. Inilah hal-hal yang bisa kita perjuangkan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita juga menjadi bagian daripada kehidupan bergereja, kehidupan orang-orang yang senantiasa terus diperbaharui dan memperbaharui diri. Kalau kita kembali kepada nas kita tadi, 10 hukum atau ke-10 firman adalah dasar hidup orang Israel sebagai umat Allah yang Allah bentuk sejak pemanggilan dan pemilihan bapa orang beriman yaitu Abraham. Injil atau Evangelion adalah dasar hidup gereja sebagai umat Allah. Kita orang-orang beriman adalah anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus. Perlu pula kita merenung ulang, apakah Injil atau Evangelion itu masih menjadi dasar hidup gereja dan umat Allah secara keseluruhan? Apakah Injil atau Evangelion masih menjadi karakter dan identitas diri dari gereja dan umat Allah masa kini? Masihkah Injil atau Evangelion itu menjadi nilai unggul dari gereja dan umat Allah dalam membangun pola hidup di tengah-tengah dunia masa kini? Ataukah gereja dan umat Allah masa kini sudah larut dalam berbagai penyembahan dengan mendewakan berbagai hal, bisa jabatan, kedudukan, uang, harta, dan berbagai temuan teknologi lainnya dan lain-lain?
di era milenial saat ini, maka teknologi telah menjadi ukuran kebenaran, prestasi dan sekaligus prestise bagi banyak orang, termasuk juga kita warga gereja. Mainan kebanyakan orang, kebanyakan warga gereja bukan lagi Alkitab, yaitu yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, melainkan gadget atau smartphone dan peralatan teknologi lainnya. Inilah yang terjadi di era masa kini kita. Hubungannya dalam perayaan kita hari ini adalah juga Hari Bapa Gereja Kalimantan Pengelis. Dan kalau dihubungkan dengan subtema kita, beritakanlah Injil. Dalam situasi seperti ini maka kaum Bapa GKE perlu hadir, perlu tampil. Kaum Bapa GKE perlu setia dalam tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa gereja dalam hal ini GKE tetap berpijak pada firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu, yang merupakan Injil atau Evangelion. Kaum Bapa GKE perlu mengalami sendiri Injil itu sebagai dasar hidup bagi dirinya. Jemaat sekalian, khususnya kita kaum Bapa, mungkin pula kaum Bapa gereja perlu menyediakan waktu yang khusus untuk merenung ulang dalam kehidupan kita. Kita sebagai kaum Bapa yang bertanggung jawab, bahkan dikatakan sebagai imam bagi keluarganya. Tentu bukan hanya kaum Bapa, tetapi kita semua, kaum ibu, anak-anak kita semua. Kan dikatakan pada awal tadi, firman Tuhan itu, Injil atau Evangelion itu bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi untuk dilakukan, untuk dipraktekkan, untuk diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Agar Injil Allah itu sungguh-sungguh menjadi dasar hidup bagi kehidupan kita, bagi kehidupan warga gereja. Dan kaum Bapa juga, kita semua perlu untuk memastikan bahwa kehidupan kita, kehidupan bergereja, tetap setia dalam tugas dan panggilannya untuk terus mengabarkan Injil Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan menjadi tanda damai sejahtera bagi kita, karena ia adalah berita sukacita bagi sekalian umat. Kita kaum Bapa juga perlu menjadi pelopor dalam rangka pembaharuan, dan harus tetap berdasarkan Injil atau Evangelion Allah itu. Mari kita semua, terutama kaum Bapa, kita menjadi Allah di tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, sehingga kita sekalian dengan seluruh warga jemaat, dengan seluruh seisi rumah tangga kita, menjadi orang-orang yang selalu bertumbuh dalam iman pengharapan yang benar kepada Allah. Dalam kata lain, menjadi dewasa dalam iman pengharapan. Selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Kaum Bapa Gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita menaikkan serangkaian doa syafaat kita, dan kita akhiri nanti dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, mengingatkan kami sekalian bagaimana
kami melakukan kehendak-Mu, mengasihi Allah dan sesama. Terima kasih hari ini kami boleh merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Pengelis. Biarlah kaum Bapa Gereja Kalimantan Pengelis boleh menjadi pelopor dalam berbagai hal yang baik, yang positif bagi kehidupan di tengah-tengah keluarga dan juga dalam kehidupan persekutuan, bahkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah berbagai pembaharuan ke arah yang baik dapat kami lakukan sebagai wujud daripada tanggung jawab gereja, tanggung jawab panggilan kami. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan Komisi Pelayanan Bapa Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Bapa Majelis Resort, dan Seksi Pelayanan Bapa di Majelis Jemaat masing-masing di GKE ini, agar disertai diberkati oleh Tuhan dalam melakukan tugas tanggung jawab panggilannya untuk pelayanan dan kesaksiannya. Biarlah kami semua adalah orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud daripada tanggung jawab kami sebagaimana panggilan Tuhan terhadap kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah berbagai pelayanan yang kami lakukan. Tolonglah kami para pelayan-Mu, para pendeta, penatua, dan diakon, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan gereja-Mu. Lebih-lebih dalam masa-masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Dengan berbagai upaya kami melakukan tugas pelayanan, antara lain secara online, dan juga pelayanan-pelayanan yang lain yang berskala kecil yang dapat kami lakukan di rumah-rumah warga jemaat-Mu. Tuhan sertai dan berkati semuanya itu. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu kami sekalian, setiap pribadi, setiap keluarga kami, agar dibimbing, dipelihara, diberkati oleh Tuhan dalam melakukan tugas pekerjaan kami sehari-hari, dalam membina kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah generasi penerus kami, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya, para pemuda remaja kami dalam masa-masa perjuangannya untuk menggapai cita-cita, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia, agar tetap dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Para janda, duda, dan anak yatim piatu dalam perjuangan hidup mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah pengobatan dan perawatan bagi mereka yang sakit. Berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang bersedih. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam mengemban tugas tanggung jawab mereka untuk kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Tuhan selalu menolong mereka. Lebih-lebih dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, biarlah kami sebagai warga masyarakat boleh menerapkan berbagai aturan-aturan yang diberlakukan untuk kebaikan kami, untuk menjaga kesehatan kami, mentaati segala sesuatu sebagai aturan yang baik dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada saatnya kami akan boleh melewati masa-masa sulit ini atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini, untuk kami mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami atas segala berkat yang telah Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyertai kami, Engkaulah yang melindungi kami, dan Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Karena itu ya Bapa, kali ini kami mohon terimalah persembahan syukur kami yang kami serahkan dengan sukarela untuk dipergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Persembahan syukur dapat dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah dibagikan dan kemudian dapat diserahkan kepada pengurus lingkungan atau langsung diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Palangka pada hari kerja. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, jemaat bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, bait yang pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan sebab Ia, Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.